Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi juga dan selamat datang bergabung bersama kami, Ibu Kepala Sekolah SDN 223 Bakti Winaya. Semoga dengan kehadiran Ibu bisa menambah semangat anak-anak semua ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, di sini sudah ada KM kita, Maceda. Maceda bisa minta tolong dipimpin doa dulu. Halo Maceda. Bisa minta tolong dipimpin doa dulu. Tadi sudah di grup ya. Sekarang di Zoom meeting pimpin doa dong. Sepertinya belum terlihat ya Maceda ya. Ya sudah, kita berdoa sendiri-sendiri saja, diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga kegiatan kali ini akan bermanfaat bagi anak-anak semua, ya. Sebelumnya, untuk menambah semangat anak-anak dan mengingat kembali lagu-lagu nasional, kita menyanyi dulu ya. Masih ada yang ingat lagu Bangun Pemudi-Pemuda nggak? Nggak, Bu. Yang diingat Indonesia Raya aja. Oke. Mari kita belajar lagu nasional. Oke, sambil dinyanyikan di rumah masing-masing ya. Oke, gimana? Sudah ingat? Belum pernah dengar, Bu. Anak-anak, lagu-lagu seperti itu harusnya yang sering kalian dengar ya. Kenapa? Karena di lagu-lagu nasional itu banyak pesan-pesan untuk kalian ya, terutama untuk generasi penerus bangsa. Kalian itu kan Ibu nggak tahu ya, nanti siapa tahu 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, Zio jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, kita nggak pernah tahu. Misalnya nanti Ega jadi Menteri Pendidikan misalnya. Diandra jadi Menteri
perikanan dan kelautan misalnya. Ya kan kita nggak tahu. Kan pemimpin-pemimpin ke depan itu kan dari kalian. Ya kan? Siapa lagi? Ibu udah tua, ya. Nggak akan bisa jadi presiden jika nama. Ya. Jadi sesuai lagu yang tadi, bangun pemudi-pemuda. Kalian pemudi-pemuda bangsa harus tetap bersemangat. Belajar sekarang itu bukan untuk nilai kalian sekarang, tapi untuk bekal kalian menjadi orang seperti apa nanti di kehidupan kalian yang akan datang. 10, 15, 30 tahun kemudian, kamu mau jadi apa? Itu ditentukan dari hari ini. Kamu mau belajar tidak? Lebih banyak main gamenya atau lebih banyak belajarnya? Lebih banyak TikTok-nya atau lebih banyak nonton YouTube pembelajaran? Lebih banyak buka Instagram atau lebih banyak buka materi-materi di Google? Nah, itu. Kalau mau jadi, ada yang cita-citanya jadi YouTuber nggak? Zio, Zio mau jadi YouTuber, Zio. Langsung gini. Nggak apa-apa mau jadi YouTuber, tapi konten-kontennya yang bermanfaat buat banyak orang, ya. Bentar. Kita akan mulai pembelajaran. Ada Berry. Berry, sudah sembuh Berry? Ada Berry tadi. Kita tunggu Berry ya. Tuh, Berry sudah bergabung. Rifki, Anissa, Atep, Feby, silahkan dibuka kameranya ya. Baik. Berry, sudah sehat? Sudah, alhamdulillah. Oke. Hari ini di kegiatan kita di Zoom Meeting kita akan belajar dua hal. Yang pertama matematika. Kemudian yang kedua nanti tentang perubahan sosial budaya. Fiona langsung gini dengar matematika. Kenapa? Matematika itu gampang kan? Tuh langsung tidur tuh Fiona. Oke, kita akan belajar matematika tentang luas lingkaran. Kemarin kita sudah belajar apa saja tentang lingkaran? Ada yang masih ingat? Udah 2 hari kita nggak belajar matematika. Yang lingkaran, belajar tentang apa aja? Kemarin ada sifat lingkaran, ya kan? Terus keliling, betul. Terus unsur lingkaran. Iya, betul, unsur-unsur lingkaran. Ada yang masih ingat nggak? Apa itu diameter? Apa yuk? Diameter. Jeng, jeng, jeng. Garis tengah. Garis tengah lingkaran. Ya kan, lingkaran kan begini kan. Nah, garis tengahnya itu diameter. Kalau setengahnya namanya apa? Tengah dari garis tengah namanya Jari-jari. apa? Jari-jari, betul. Nah, itu. Itu yang utama ya. Garis tengah dan jari-jari itu nanti yang akan digunakan ketika kamu menghitung keliling dan yang sekarang akan kita pelajari yaitu luas lingkaran. Oke. Sebelumnya kita hari ini sudah masuk ke tema 2, subtema 2. Kemarin tema 2, subtema 1. Tema 2 ini tentang ketahanan pangan. Ya, jadi nanti kita akan membahas banyak tentang makanan seperti tadi kita makanan pokok gitu ya. Dalam minggu ini ada satu proyek untuk kalian yaitu membuat makanan, memasak makanan dengan orang tua. Ya, nanti Ibu beritahu di WA Group. Nah sekarang Ibu mau kalian melihat dulu video tentang luas lingkaran. Ya.
Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Perhatikan dulu ya. Ini videonya cepat. Halo semuanya, bertemu kembali dengan Bu Yani. Kali ini kita akan belajar tentang luas lingkaran. Jangan lupa berdoa sebelum belajar dan siapkan buku dan alat tulismu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang keliling lingkaran, yaitu panjang sisi bagian luar dari sebuah lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar mencari luas lingkaran, yaitu bagian dalam dari lingkaran. Seperti pada saat mencari keliling lingkaran kemarin, ada 3 komponen penting yang ada dalam rumus, yaitu Pi, R, dan D. Ketiga komponen ini juga digunakan dalam mencari luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah sebagai berikut. Jika diketahui jari-jari, maka rumusnya adalah Pi kali R kuadrat. Sedangkan jika diketahui diameter atau garis tengahnya, maka rumus luas lingkaran adalah 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan luasnya. Yang diketahui adalah jari-jari. Maka kita menggunakan rumus Pi kali R kuadrat. Perhatikan, karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka kita menggunakan Pi 22/7. Maka cara pengerjaannya dapat dilihat seperti contoh berikut ini. Berikutnya, diketahui diameter 20 cm. Berapa luas lingkaran? Perhatikan, rumus luas lingkaran yang digunakan adalah 1/4 kali Pi kali D kuadrat, karena yang diketahui adalah diameter. Sedangkan perhatikan diameternya. Diameternya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan Pi 3,14. Bilangan kelipatan 7 artinya bilangan tersebut dapat dibagi habis dengan 7. Contoh 7, 4, 21, 28, 35, dan seterusnya. Gunakan Pi 22/7 jika kamu bertemu R atau D dengan kelipatan 7. Sebaliknya, jika bukan kelipatan 7, maka akan lebih mudah jika kamu menggunakan Pi 3,14. Beberapa latihan soal berikut dapat kamu kerjakan di buku tugasmu. Mudah bukan dalam mencari luas lingkaran? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke. Sekilas tentang luas lingkaran. Gimana? Apa yang ditangkap dari video tadi? Apa perbedaan luas dan keliling? Kalau keliling kita mencari bagian mananya? Cari Luar atau bagian dalam? luar. Iya, betul Zio. Mencari bagian luar dari lingkaran. Jadi mengelilingi lingkaran itu dicari dengan keliling. Misalnya, Zio akan berlari keliling alun-alun berbentuk lingkaran. Nah, itu yang kita cari adalah kelilingnya. Tapi kalau mencari bagian dalamnya, dalam lingkaran itu, berarti kita menghitung luasnya. Ya. Mari kita bahas. Ini tadi ya. Sudah kelihatan ya? Kita masuk ke tema 2, ketahanan pangan. Subtema 2, itu judulnya dari alam ke pasar. Ya, kegiatannya matematika dan IPS tentang luas lingkaran dan tentang perubahan sosial budaya sebagai dampak modernisasi. Ini keduanya akan kita bahas hari ini. Yang pertama, lingkaran. Ini mengingat kembali materi yang kemarin. Unsur-unsur lingkaran.
Ada busur, ada juring, ada tembereng, ada tali busur, ada apotema, dan yang penting itu ada diameter dan jari-jari. Diameter itu garis tengah, ini dari A ke B, melewati O. Ya, dari A ke B, ini diameter. Tapi kalau dari O, dari titik tengah ke B, atau dari O ke A, yang setengahnya saja ini namanya jari-jari. Ya, jadi jari-jari itu berapa kalinya diameter? Setengah. 2 kali. 2 kali, betul. Jari-jari itu 2 kalinya diameter itu 2 kalinya jari-jari. Jadi kebalik ikutan Diandra. Kemudian diameter itu setengahnya jari-jari itu setengahnya diameter. Gimana sih Diandra? Bingung. Jadi kalau mau cari diameter, misalnya jari-jarinya 7, berarti diameternya berapa? 14. Betul, Zio. Sekarang kalau jari-jarinya 10, diameternya berapa? 20. Ya, betul. Launia, Zio, betul. Sekarang kalau diameternya 24, jari-jarinya berapa? 12. 12. 48. 48 atau 12? Yang diketahui diameter. 48. Diameter 24. Jari-jarinya berapa? Berapa? 48. 12. 12. Ya, jangan kebalik. Kalau dari diameter ke jari-jari itu dibagi 2. Kalau jari-jari ke diameter itu dikali 2. Ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Ini yang kemarin kalian pelajari. Keliling dengan yang diketahui jari-jari dan keliling yang diketahui diameternya. Keliling itu kalau diketahui jari-jari itu 2 kali pi kali R. Kalau diketahui diameternya atau garis tengahnya itu cukup pi kali D. Ya. Pi itu adalah konstanta dalam sebuah lingkaran. Rumus lingkaran menggunakan pi baik di keliling maupun nanti di luasnya. Pi itu 22/7 atau 3,14. Pertanyaannya, kapan kita menggunakan 22/7 dan kapan kita menggunakan 3,14? Sebenarnya ini untuk memudahkan menghitung saja. Tapi kapan kita menggunakan itu? Kapan menggunakan yang 22/7 dan kapan menggunakan yang 3,14? Jika jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Betul. Pakainya yang 22? Ya, 22/7. Jika menemukan jari-jari atau diameter yang kelipatan 7. Kelipatan 7 itu berapa saja sih contohnya? 7, 14, 7, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35, 5, 42, 42, dan seterusnya. Ya, itu gunakan 22/7.
Artinya, kamu bisa mengerjakan dengan cara seperti ini. Ini untuk memudahkan. Ya, 7-nya bisa dicoret dengan R atau D-nya. Jadi nanti 7 di sini hilang. Ya, penyebutnya ini akan hilang karena sudah dibagi. Nah, tinggal kamu cari atasnya. Sudah tidak usah dibagi lagi. Ya. Kemudian kalau menemukan R atau D yang bukan kelipatan 7, maka akan lebih mudah kamu menggunakan pi yang 3,14. Ya. Ini tadi mana? Nah, perbedaan keliling dan luas. Ini ya. Kalau keliling itu mencari ini nih, panjang luar lingkaran ini. Ini kelilingnya. Jadi kalau ini tuh alun-alun misalnya, terus kamu disuruh berlari. Lari keliling alun-alun. Kamu kan larinya ke sini kan? Ke daerah luarnya. Atau kamu zigzag gini di dalam, bolak-balik di dalam muterin alun-alun gitu, kan tidak. Keliling itu kalian muter di luarnya ini. Nah, kalau luas itu mencari bagian dalamnya yang diarsir ini. Nah, ini rumus luas lingkaran. Baik menggunakan jari-jari ataupun menggunakan diameter. Pi yang digunakan tetap sama, 3,14 atau 22/7. Selalu diingat, diameter adalah garis tengah. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Ya. Luas lingkaran itu rumusnya begini. Pi kali R kuadrat. Luas lingkaran yang diketahui diameter atau garis tengahnya itu 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Ya, diingat-ingat. Ini ada asalnya, ada muasalnya. Kenapa ada pi, kenapa pakai pi, kenapa rumusnya L begini, kenapa kalau diketahui D rumusnya jadi seperti ini ada asalnya. Tapi kalau dipelajari, kalian yang kelas 6 SD, nanti pusing kepalanya. Tapi kalau pengen tahu boleh, nanti kita cari di internet yang lebih gampang penjelasannya ke kalian. Ini ada asalnya ya. Jadi setiap rumus itu ada asalnya. Oke. Sekarang ini, kalian sudah ada buku matematika? Tugas matematikanya sudah? Sudah. Disiapkan? Sekarang coba hitung. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Berapa luasnya? Coba siapa cepat dia dapat menjawab. Yuk. Perhatikan dulu yang diketahui apa. Kalau yang diketahui jari-jari, berarti pakai rumus yang mana? Kemudian, lihat, jari-jarinya kelipatan 7 atau bukan? Kalau jari-jarinya kelipatan 7, pakai pi yang mana? Kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, pakai yang mana? Ibu, ini dicarinya luas atau keliling? Luas. Luas. Ingat nih rumus luas nih. Rumus luas, kalau diketahui R, itu Pi kali R kuadrat. Kalau diketahui D, itu 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Di sini,
yang diketahui jari-jari atau R 154. atau diameter? Yang diketahui apa? 154, Bu. Oh, ada yang udah nyebut jawabannya 154. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah betul? Apakah betul? Ada lagi yang sudah menemukan? Tadi yang menjawab 154 siapa ya? Rifki, Bu. Ripki. Yang lain? Aunia. Siapa lagi nih? Maceda. Diandra. 54. 154. Oke. Lagi? 154, Bu. Rizky. 154 Oke. cm. 154, Bu. 154 cm persegi. Oke, coba. Ada Rumusnya yang dipakai yang mana? Yang pi kali r kuadrat atau 1/4 kali pi kali d kuadrat? 22/7. 22/7 pi-nya. Oke, karena jari-jarinya kelipatan 7. Rumusnya kita menggunakan yang jari-jari. Pi r kuadrat. Yang ini ya. Oke, jadi di mana nulisnya nih? 22/7 kali r kuadrat 7 kuadrat. 22/7 kali 7 kuadrat berapa? 49. 49. Oke. Kemudian ini dicoret. 49 bagi 7. 7. 7. Kemudian 7 bagi 7, 1 ya. Berarti ini sudah tidak perlu dibagi lagi. Tinggal 22 dikali 7. Hasilnya 154. 154. Oke. Gampang kan? Vio mana Vio? Masih ada Vio nggak? Vi gampang nggak Vi? Atau susah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak. Maceda? Sri Putri? Tidak, Bu. Vio? Bisa Vio? Ketawa aja Vio nih kalau matematika nih. Seneng ya Vio? Oke. Nanti Bu akan berikan latihan soal ya di WA Group setelah kegiatan ini. Kita lanjutkan saja dulu. Oke. Ya, ini sudah rumus lingkaran. Kita sudah mendiskusikan contohnya. Nanti Bu akan kirimkan video yang tadi juga supaya kalian lebih paham. Nah, sekarang ini. Masih ada coretannya. Ceritakan. Ini apa ya? Gambar apa ya? Gambar apa? Ada yang tahu? Pasar. Gambar pasar. Gambar pasar. Dari mana kalian tahu ini gambar pasar? Yang penjualannya. Ada penjualnya. Ada pembeli. Terus Pembeli. ada pembeli. Terus Ada barang dagangan. ada barang dagangan. Oke, berarti apa saja aktivitas di pasar ini? Jual beli. Jual beli, Membeli. menjual barang, membeli barang. Ada satu lagi aktivitas yang tidak lepas dari pasar. Apa? Ada yang pernah ke pasar? Oh, tadi ke pasar. Siapa yang ke pasar? Pakai masker tidak? Kamu ke pasar? Pakai. Nah, bagus kalau pakai masker.
Ada satu hal yang tidak bisa lepas kalau kita berbicara di pasar. Ada satu hal, apa ya? Yang membedakan pasar dengan toko yang lain. Tidak boleh lepas masker. Tidak boleh lepas masker. Kegiatan ekonominya kok. Selain jual beli, kalau jual beli kan bisa di toko, bisa di supermarket. Kalau di pasar itu ada satu hal yang khas. Tawar menawar. Pintar, tawar menawar. Kalau kamu ikut sama orang tuamu ya, belanja di pasar, pernah nggak? Misalnya orang tuamu tanya, ini harganya berapa atau ya sabaraha gitu. Terus abangnya bilang 10.000 gitu. Atulah 10.000, 5.000 weh gitu. Ya kan? Nawar kalau di pasar. Coba kalau belanja di supermarket, bisa nawar nggak? Nggak bisa. Misalkan kamu ke Indomart ya, terus beli coklat harganya 14.000. Pas ke kasir, Mbak ini bisa nggak kalau 5.000 aja coklatnya gitu? Nggak bisa kan? Nah itu yang spesial. Di pasar itu orang-orang terbiasa dan menawar gitu ya, terbiasa menawar. Jadi itu ciri khas pasar. Jadi bisa membeli barang dengan harga yang kita inginkan. Padahal kamu nggak tahu, mungkin aja di pasar itu harganya udah ditinggiin dulu, ya kan? Yang jual misalnya ini memang harganya tuh 7.000, tapi wah orang-orang yang beli tuh biasanya suka nawar nih, naikin weh, hela gitu ya. 14.000. Ntar jadi kalau ada yang nawar 7.000 kasih gitu ya. Nah, itu ciri khasnya pasar, tawar menawar. Nah, di pasar terjadi proses jual beli dari pedagang ke pembeli. Kira-kira dari gambar ini apa saja yang dijual di pasar sih? Sayur, buah, Buah, sayur, jajan-jajanan dan makanan pokok. jajan, makanan pokok yang suka jajan di pasar. Apa lagi? Bumbu, ya? Sembako, nah, itu yang dijual di pasar. Banyak orang pembeli membeli barang dagangan di pasar. Tapi dari mana asal barang-barang itu? Dari alam. Dari alam. Apakah dari alam? Misalnya di situ jual beras. Ini kita bahas tentang beras ya, makanan pokok. Karena tadi pagi literasi kita tentang makanan pokok. Misalnya beras dijual di pasar. Tadi ada yang bilang kalau beras itu asalnya dari alam. Apakah langsung dari alam tiba-tiba datang ke pasar atau terjadi satu proses? Terjadi satu proses. Apa prosesnya? Beras itu asalnya dari apa sih? Menanam Padi dulu. dari gabah tumbuhan. Ditanam sama siapa? Sama petani. Sama petani. Oke. Kemudian dipanen. Kemudian diapakan? Diproses. Diproses apa? Tahu. Tadi ada di bacaan. Digiling menjadi beras, Bu. Penggilingan ya, memisahkan butir-butir beras itu dari tanamannya itu, tanaman padinya. Setelah itu baru bagaimana caranya supaya sampai ke pembeli? Didistribusikan. Bisa dari petaninya langsung, bisa dibeli dulu oleh pedagang, lalu baru dijual di pasar untuk sampai ke konsumen atau pembeli atau kita yang mengkonsumsi beras itu. Ya, jadi di situ ada produsen, ada distributor, itu penyalurnya, terus ada konsumen, tuh kita kalian-kalian yang perlu makan. Nah, itu contoh kecil dari
adanya beras di pasar itu, adanya nasi di rumah kita. Dari beras yang dibeli mamahmu sampai rumah, itu juga harus diolah lagi. Jangan langsung dimakan. Ya, dimasak dulu. Siapa yang belum bisa masak nasi? Kelas 6. Aku udah. Udah? Bisa. Sering bantu orang tuanya masak nasi? Bisa. Siapa yang bisa Sering. ceritakan proses masak nasi di rumahmu gimana? Saya, Bu. Yuk, Aunia. Sampai bersih dulu, sampai bersih. Nah, begitu nanti satu buku aja airnya. Terus? Sampai seginilah pokoknya itulah. Dan nanti dimasukin ke Magicom. Oh, dimasukin ke pinter ya. Anak-anak sekarang masaknya enak ya. Pakai Magicom, tinggal nunggu. Terus Magicomnya diapakan? Dicolokan nanti di itu aja pencet-pencet apa? Pencet-pencet tahun. Pencet-pencetnya pokoknya gitu, weh. Nah, di setting untuk cook ya. Kan di Magicom itu ada cook, ada warm. Ada memasak, ada menghangatkan. Jangan sampai ketika kalian masak nasi, sudah dicolokin, tapi nggak diklik ke cook. Ya, kayak gitu Bu Yani, kayak gitu mah. Oke, itu tadi proses bagaimana nasi itu bisa sampai kita makan. Penjelasan kamu tadi, itu termasuk teks eksplanasi kalau ditulis. Ya, kemarin kamu sudah belajar teks eksplanasi. Nah, penjelasan yang kamu ceritakan tadi, kalau kamu tulis dalam sebuah teks berbentuk teks, itu bisa menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah, itu contoh teks eksplanasi. Sekarang ini abaikan angka-angka coret-coretan kita yang tadi ya. Perhatikan gambar berikut ini, kemudian diskusikan apa perbedaannya. Apa perbedaannya? Ini ada dua gambar. Yang pertama, gambar ini. Gambar yang bawa stroller ini kira-kira dia sedang apa di mana? Sedang belanja di supermarket. Belanja di supermarket. Oke. Sekarang yang ini, yang satunya. Ibu dan anak ini kira-kira belanja di mana? Belanja di pasar. Belanja di pasar. Hah? Di pasar. Oh, di pasar. Oke. Pasar. Yang satu di supermarket, yang satu di pasar. Apa perbedaannya? Selain tadi tawar-menawar. Apa ya? Lebih komplit enggak sih? Lebih lengkap yang mana? Lebih lengkap mana ya? Di pasar market. Pasar kayaknya. Di supermarket. Lebih lengkap supermarket. Di supermarket. Supermarket. Supermarket siapa yang merasa lebih lengkap di supermarket? Ini ceritanya supermarket besar seperti Superindo atau nyebut merek. Pasar lengkap, Bu. Kalau di pasar? Perusahaan pisang aroma. Apa pisang? Kalau di pasar itu biasanya bahan-bahannya segar. Ya enggak? Langsung dari petaninya itu di pasar dijual. Karena biasanya mereka mengambil itu pagi-pagi. Ya. Jadi ada sayur, buah, apapun di pasar itu lebih banyak yang segar. Kalau di supermarket, pernah lihat sayur atau buah-buahnya diletakkan di lemari pendingin? Pernah. Ya, itu biasanya masih enak, masih bisa dimakan, masih segar, tapi tidak langsung dari petaninya. Jadi biasanya ada distributor besar dulu yang di supermarket. Kemudian, lebih bersih mana? Supermarket atau pasar? Supermarket. Supermarket. Oke, supermarket lebih bersih. Lebih teratur, ya. Ini tempat buah, ini tempat sayur, ini tempat bumbu. Kalau di pasar, di sini buah, di sana bumbu, di depan bumbu, di belakang bumbu, jadi enggak teratur ya. Tapi masalah harga gimana? Lebih mahal atau lebih murah yang di supermarket? Di supermarket lebih mahal. Bu. Di supermarket. Biasanya lebih
mahal ya, karena ada prosesnya supaya bisa sampai di supermarket itu. Melewati distributor itu harganya sudah naik lagi. Nanti sampai ke supermarket, di package, dibungkus, itu juga menambah value ya, menambah nilai, menambah tinggi harganya. Nah, itu di supermarket. Ini perbedaannya. Sudah terjadi perubahan sosial di sini. Orang-orang yang biasanya belanja di pasar, melihat supermarket yang sedemikian lengkap, mereka lebih senang belanja di supermarket. Padahal mungkin kalau dihitung-hitung, harga di supermarket ini lebih mahal, tapi mencari nyamannya. Oh, saya lebih nyaman belanja di supermarket, nggak bingung, bersih, dan tidak perlu tawar-menawar. Sedangkan kalau di pasar, itu kadang becek, kotor, dan masih harus menawar harga supaya mendapat harga yang rendah, karena biasanya ditinggikan gitu harganya. Jadi harus pintar-pintar menawar kalau ke pasar. Kalau yang nggak pintar nawar, seperti Bu Yani, itu lebih milih belanja di supermarket karena nggak perlu nawar gitu. Ya, ini adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan kecil dari yang biasanya rame-rame ibu-ibu ke pasar, sekarang ada sebagian, tidak semua, ada sebagian yang memilih untuk belanja di supermarket dengan alasan tertentu. Ya, ini adalah dampaknya. Dampak dari perubahan sosial. Pasti ada dampak negatif dan ada dampak positif. Jadi, menurut kalian, apa dampaknya? Tadi ya, perubahan sosial budaya, terus ini dampak positif dan negatif. Jadi, apa pendapat kalian? Dampak positifnya apa? Dampak positif dari perubahan sosial. Dampak positif dari adanya supermarket. Positifnya apa sih kok ada supermarket itu? Ini contoh tentang supermarket dan pasar ya. Dampak positifnya apa sih? Supermarket itu yang bekerja banyak kan? Berarti menambah lapangan pekerjaan. Betul, menambah lapangan pekerjaan. Kemudian apalagi? Memudahkan orang belanja. Memudahkan orang, ya, memudahkan orang dalam memenuhi kebutuhannya. Betul. Kalau dampak negatifnya apa? Tidak bisa tawar-menawar. Tidak bisa tawar-menawar. Oke, apalagi? Ketika orang sudah dimudahkan dengan banyak hal, apa yang terjadi dengan dia? Penjualan di pasar jadi kurang laku. Bisa. Di pasar jadi kurang laku, betul. Apalagi? Ketika orang itu sudah dimudahkan dengan segala hal, maka dalam diri dia, daya juangnya itu akan berkurang. Ya, biasanya harus ke pasar, harus tawar-menawar, harus keliling ke sana ke sini untuk mencari apa yang didapatkan. Sekarang sudah ada supermarket, tinggal masuk, dilihat di tandanya, oh sayur di sini, oh bumbu di sini, oh tempat minum di sini, oh tepung di sini. Mereka sudah dimudahkan dengan itu, jadi daya juangnya itu berkurang. Seperti kalian. Sekarang sudah perubahan sosial yang terjadi di kalian sebagai anak-anak, contohnya seperti yang kita sudah bahas kemarin. Kalian berhubungan atau berkomunikasi dengan teman kalian sekarang
lebih sering menggunakan handphone atau kalian bertemu ngobrol pukul-pukulan gimana? Lebih sering yang mana? Lebih sering menggunakan gadget. Lebih sering menggunakan gadget. Entah itu saling like di Instagram, saling follow di TikTok, saling komentar di Facebook, lebih banyak berkomunikasi di gadget seperti itu. Sedangkan ketika bertemu, lebih banyak lagi mabarnya daripada ngobrolnya. Ya enggak? Yang cowok-cowok terutama. Yuk ketemu yuk gitu di WA grup. Ayo ketemu di rumah siapa? Di rumah Eza, ke rumah Eza semua. Kenapa? Karena rumah Eza ada wifi-nya. Sampai di sana nggak ngobrol malah, ayo mabar. Kan ketemu tujuannya untuk apa? Saling sharing, belajar bersama, ngobrol, bersosialisasi dengan teman. Kalau ketemu duduk bareng-bareng tapi tangannya begini, ya namanya kalian tidak bersosial. Tapi sih Bu, aku ketemu suka ngegibah. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi dipilah-pilah ya. Ngegibah boleh, sok ngegibahin boleh. Cuman ngegibahlah yang positif. Gimana itu ya ngegibah yang positif? Jelek-jelekin kayak gitu-gitu Ibu. Jelek-jelekin siapa? Ya oke, selama kalian tidak saling menyakiti perasaan satu sama lain. Ya. Sebenarnya dari ngegibah ngomongin orang itu kita meluapkan perasaan kita ke teman yang kita percaya. Bu Yani tuh gini loh, gini. Misalkan Vio sama Diandra lagi ngegibahin Bu Yani gitu ya. Bu Yani tuh gini loh, gini. Tapi ketika sudah meluapkan itu, diomongin ke Diandra ngomongin ke Vio, ya, selama tidak menyakiti perasaan orang, selama tidak terus berubah, terus berencana yang aneh-aneh, ya udah yuk keluar aja dari kelas 6B, kita kan nggak suka sama Bu Yani gitu. As long as tidak seperti itu, mangga. Itu berarti kalian sedang belajar menyampaikan perasaan kalian kepada orang lain. Tapi kalian harus belajar juga menahan diri, bersabar, memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif. Gitu. Oke, Ega kenapa tunjuk tangan? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Iya. Kalau begitu, kita akhiri kegiatan hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja? Luas lingkaran. Luas lingkaran. Luas lingkaran. Sama? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran, oke. Terus? Sosial budaya yang berubah. Perubahan sosial budaya. Ya, dampak positif, dampak negatif. Keadaan di pasar, jual beli, konsumsi, distribusi, produksi, banyak yang kita pelajari. Nah, tugas kalian nanti akan Ibu share di WA Group, tapi nanti jam 10:30. Karena jam 10 sampai jam 10:30 silakan kalian istirahat dulu. Nanti tugasnya akan Ibu share di WA Group apa saja, tentu saja berhubungan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Matematika dan IPS. Tambah tadi tanda baca yang bahasa Indonesia ya. Oke. Kita akhiri kegiatan pada Zoom meeting kali ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung dan sudah aktif dan bersemangat mengikuti kegiatan Zoom meeting. Kita foto dulu sebelum kita akhiri dengan hamdalah. Foto dulu ya. Yuk dinyalakan. Berry, Raisya, Fahreza, Rizky, Sri Putri, Feby, Aura, dinyalakan dulu. Sebelumnya Bu Yani ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala juga yang sudah sampai akhir mengikuti kegiatan Zoom meeting ini.
Oke, kita foto dulu ya. Aura mana? Ah, oke, Sri Putri. Ya, oke, lengkap. Aura mukanya, Raisya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, terima kasih semuanya. Sebelum anak-anak left, Ibu ingin ini dong, Bu Kepala mohon izin untuk memberikan nasihat, memberikan semangat kepada anak-anak kelas 6B, terutama untuk anak-anak yang kemarin mama papanya lapor, Bu, ini anak saya kebanyakan main game katanya. Siap, Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak yang Ibu cintai, Ibu Dipika cinta, Dipika Dede, ya, kelas genep B. Sarang guru kelas Ibu Yani, alhamdulillah, walaupun hanya 1 jam, Ibu tiasa ngagabung di grup di Google Meet dinten ieu. Kahiji anu janten catatan Ibu, alhamdulillah Bu Yani hebat. Itu yang pertama ya. Jadi menggunakan berbagai media di dalam satu pembelajaran ini. Kemudian tepuk tangan dulu buat Bu Yani. Yang kedua juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk anak-anak yang hari ini dengan aktif mendengarkan, menyimak, kemudian menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Guru. Yang ketiga, karena Ibu juga tahu di antaranya ada anak-anak yang tidak bisa hadir di kegiatan Google Meet ini, kita doakan mudah-mudahan kalau ada yang sakit tadi sudah disampaikan oleh Bu Yani di awal, setelah anak-anak berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, doakan temannya yang sedang sakit. Semoga segera diberi kesehatan ya. Kemudian yang ketiga, tadi ada pesan, ada sedikit curahan mungkin hati dari orang tua kalian yang anak-anaknya katanya terlalu keseringan main gadget, main HP. Anak-anak sekarang diperbolehkan menggunakan HP. Kalau dulu anak-anak tidak boleh menggunakan HP, apalagi ke sekolah tidak diperbolehkan membawa HP. Sekarang ini sudah menjadi tuntutan. Anak-anak harus mampu menggunakan HP itu dengan sebaik-baiknya. Artinya, gunakan perangkat HP itu untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama di dalam belajar. Selesai belajar, bolehkah kalian menggunakan HP untuk main? Boleh, tetapi dengan batasan waktu, ya Nana ya. Jangan kebablasan. Belajarnya menggunakan HP hanya 2 jam saja, sementara main gamenya sampai 8 jam. Lupa makan, lupa sholat, bahkan lupa berkomunikasi dengan orang tua. Tadi Bu Yani menyampaikan anak-anak bertemu dengan teman-teman. Janjiannya menggunakan HP. Alat komunikasi awalnya adalah HP. Yuk kita kumpul di Taman Regol. Kumpul di Taman Buah. Sudah datang karena masing-masing membawa HP, akhirnya asik. Atau mungkin kalau tadi dicontohkan di rumah seseorang yang ada Wi-Fi-nya, ada yang gratisan nih, tidak perlu pakai kuota. Akhirnya apa? Ayo, semuanya masuk ke Wi-Fi itu, kemudian asik dengan dunianya sendiri. Ada yang main apalah banyak ya. Ibu sendiri nggak pernah pakai untuk main game atau main apa. Akhirnya mulutnya semua terkunci. Tidak ada komunikasi, tidak ada dialog, sehingga nanti keterampilan berbicara anak-anak itu akan tidak terlatih.
Beda kalau misalnya, yuk kita kumpul di rumah siapa, tanpa ada yang bawa HP, simpan HP-nya di rumah. Tapi tetap, karena sekarang kita masih PPKM level 3, protokol kesehatannya tetap harus dijalankan. Pertama, gunakan masker, ya. Kemudian di tempat kita berkumpul, apalagi di ruangan, tolong jaga jarak. Jangan terlalu berkerumun. Boleh di situ ngobrol-ngobrol apa saja. Seperti tadi Ibu ada yang ngomongin ibu guru, ada yang gibah. Aduh, jangan. Kalau gibahnya untuk kebaikan, contoh misalnya, aduh tadi Bu Yani menjelaskannya kurang jelas ya, misalnya. Gimana kalau nanti ada yang berani nggak ke Bu Yani minta diulang untuk pelajaran yang itu, biar kita mengerti bagaimana cara mencari luas lingkaran, bagaimana cara mencari keliling lingkaran, apa itu diameter, apa itu jari-jari, dan sebagainya yang tadi disampaikan oleh Bu Yani. Boleh kalau itu membicarakan Bu Yani, tapi dengan catatan ingin mencari solusi ketika ada yang perlu dikomunikasikan kepada Bu Yani. Ya, setiap orang pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Namanya juga manusia, tapi bukan untuk dibicarakan. Ya, itu ya. Jadi cerdaslah kalian di dalam menggunakan HP yang sekarang sudah wajib anak-anak menggunakannya. Tapi wajibnya untuk belajar, untuk dijadikan sebagai sarana kegiatan belajar. Jangan sampai penggunaan HP dari 24 jam yang kalian miliki selama sehari semalam digunakan untuk belajarnya maksimal hanya 3 jam, tapi main HP-nya sampai 12 jam. Istirahatnya tidak ada, untuk ibadahnya tidak ada, berkomunikasi dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan ayah tidak ada, dengan teman tidak ada, tapi anteng tararungkul, terang tungkul ya. Ini semuanya kayak yang autis, ngeriung ada 5 orang di satu ruangan, tapi semuanya tidak saling bertatap wajah, tidak saling melihat berbicara gitu. Anteng we di bawah gitu. Jempolnya we nambah gede karena digerakkan terus. Jangan sampai nanti malah jadi masalah ya. Jadi mohon anak-anakku kelas 6B the great apa ini tuh ya? Yang hebat-hebat, yang cerdas-cerdas, gunakan cerdaslah untuk HP itu, tetap semangat. Mudah-mudahan kita berdoa, kita bisa bertatap muka di dalam kelas, bisa berkomunikasi langsung tanpa menggunakan HP, tapi anak-anak bisa menggunakan alat tubuh kita, anggota tubuh kita yang diberikan oleh Allah. Tangannya digunakan untuk menulis dengan baik, matanya digunakan untuk memperhatikan ibu guru yang sedang mengajar di kelas, ya. Mulutnya ditutup dulu untuk tidak bersuara, tidak ngobrol ketika guru sedang menjelaskan, tapi gunakan mulut itu ketika harus berbicara, menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada guru, atau memberikan sanggahan, memberikan pandangan dan sebagainya, ya. Jadi mudah-mudahan sekarang dilatih mulai sekarang, ke depan mungkin kalau tatap muka sudah mulai dilaksanakan, anak-anak tidak terlalu sering lagi menggunakan HP. Ya, itu saja mungkin dari Ibu. Mohon maaf juga Ibu, setelah ini Ibu akan live dari grup karena Ibu harus mengikuti kegiatan rapat GSTASMI. Selamat, semangat untuk semuanya. Tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih Bu Yani, hebat hari ini. Ibu sudah melihat secara utuh pembelajaran ini. Mudah-mudahan semuanya kita diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala yang sudah memberikan pesan-pesan kepada anak-anak. Tetap semangat anak-anak semuanya. Boleh pakai handphonenya, tapi dengan lokasi waktu yang cukup, ya. Kasihan matanya, ya. Mangga Bu. Ibu akhiri juga ya. Silakan kalian istirahat dulu dari jam 10 sampai 10.30. Nanti 10.30 silakan kembali ke WA group. Ada tugas untuk kalian. Oke? Dadah Ibu, end meeting. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.